Arsy terkejut dengan jawabannya. Tapi, sebelum dia bisa membantah, Ibu Amanda sudah kembali ke kamarnya. Berhenti di tempatmu. Daripada disiksa setiap hari, Bunda Amanda memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekaligus. Jika Arsy berani menyakiti putrinya lagi, dia akan membayarnya. Malam itu, Alexa sedang mengemasi barang bawaannya karena dia perlu syuting Hidden Expert. Kenzie memanggil Adira untuk memberikan bantuan sementara dia menarik Alexa ke kamar tidur. Sebelum Alexa bisa berdiri tegak, dia sudah memeluknya erat-erat. Kali ini, aku tidak punya cara untuk ikut denganmu. Aku tahu, Alexa mengangguk. Ahli tersembunyi akan difilmkan di beberapa lokasi, jadi Alexa mengerti bahwa Kenzie tidak mungkin mengikuti di sisinya sepanjang waktu. 3 bulan. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menerima naskah ini untukmu. Manajer Leonard, bahkan jika kamu menghindarinya kali ini, kamu tidak akan bisa menghindarinya selamanya. Alexa tertawa sambil melingkarkan lengannya di pinggang Kenzie. Jangan khawatir, dimanapun aku berada, aku akan menjaga diriku dengan baik dan akan membuat Adira memperbarui statusku padamu. Adapun Natalie, ketika dia kembali, biarkan dia mempertimbangkan untuk mencari posisi di Mandala. Karena dia sudah menikah sekarang, dia harus berhenti berkeliaran denganku. Aku akan memeriksamu setiap hari. Setelah berbicara, Kenzie meraih pipi Alexa dan menariknya untuk dicium. Ciumannya sedikit kurang keras tetapi sedikit lebih sentimental dari biasanya. Alexa membalas kasih sayangnya. Hanya ketika pipinya benar-benar merah barulah mereka berpisah. Jangan seperti ini, Alexa meminta. Namun, Kenzie duduk di tempat tidur dan menarik Alexa ke pangkuannya. Setelah itu Alexa tidak bisa menahan kekuatannya saat dia mengeluarkan suara. Tetapi Kenzie dengan cepat menenggelamkan suaranya. Setelah menikah begitu lama, ini adalah pertama kalinya kita akan berpisah begitu lama. Aku merasa seperti aku melekat padamu lebih dari kamu melekat padaku. Nyonya Alexa, tiba-tiba aku merasa seperti mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek. Benarkah orang yang menanamkan lebih banyak cinta, akan selalu menjadi orang yang lebih merindukan yang lain? Setelah mendengar kata-kata Kenzie, Alexa sedikit terkejut. Meskipun dia biasanya menyimpan perasaannya untuk dirinya sendiri, bukan berarti dia tidak merindukan Kenzie. Kamu menerima naskah ini untukku, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Aku ingin menjadi istri terbaik untukmu. Dengan begitu aku akan memiliki rasa aman. Kenzie memeluk Alexa dengan erat seolah dia ingin menyatukannya dengan darah dan dagingnya sendiri, meskipun dia tidak ingin melepaskannya. Alexa yang paling membuatnya tertarik, Alexa yang bekerja keras untuk menciptakan kehidupannya sendiri. Alexa saat ini adalah yang paling mempesona. Malam ini, lebih baik kamu menebus 3 bulan mendatang. Alexa mencondongkan tubuh ke depan dan menggigit telinga Kenzie. Seperti ini? Kenzie membalik dan menekannya di bawah tubuhnya saat dia merobek pakaiannya. Tidak. Kamu akan mulai menebusnya mulai dari sekarang. Sesaat kemudian, Adira selesai mengepak barang bawaan Alexa. Dia awalnya ingin memberitahu pasangan itu, tetapi ketika dia mendekati kamar tidur dia mendengar suara-suara kecil dari dalam. Pipinya memerah saat dia mundur beberapa langkah. Namun pasangan itu tidak bisa menolak. Tapi ketika Adira memikirkan tentang jangka waktu yang lama mereka akan berpisah, dia dapat dimengerti berbalik dan kembali ke apartemennya. Namun, sebelum Alexa muncul di lokasi syuting, dia harus melihat Arsy terlebih dahulu. Cuaca di bulan Maret cukup hangat. Adira segera tiba di Hyatt Regency untuk membawa Alexa ke pertemuannya dengan Arsy di hotel. Namun, Alexa belum bangun. Pagi itu, tidak hanya Alexa, tetapi juga Kenzie sangat lelah dengan aktivitas intim mereka sehingga dia terlambat bekerja.
Kenzi, aku seharusnya bertemu dengan Arsy jam 10 pagi. Aku akan terlambat. Mendengar kata-kata Alexa, Kenzi duduk dan mengangkatnya ke dalam pelukannya, membawanya ke kamar mandi untuk mandi. Jangan seperti ini. Ketika kamu melakukan hal seperti ini, itu memberiku dorongan untuk menyerah pada segalanya dan tetap berada di sisimu. Kenzi memakaikan dengan handuk. Saat dia melihat tanda yang dia tinggalkan di tubuhnya, dia merasa sedikit menyesal. Terlepas dari terakhir kali dia syuting, ini adalah kedua kalinya dia melakukan ini. Apakah itu menyakitkan? Alexa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah membuatmu menyerah pada gelar supermodel. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menyerah untuk menjadi aktris papan atas? Bagaimana aku tega melakukan hal seperti itu? Setelah Kenzi berbicara, dia melepaskannya dari pelukannya. Alexa memeluk Kenzi dari belakang dan berkata dengan suara lembut, "Kamu adalah orang yang memotivasiku untuk menjadi lebih kuat. Aku bisa menyerah menjadi supermodel karena kamu, tapi aku juga bisa menjadi aktris papan atas karena kamu." Kenzi membalikkan badan dan memeluk Alexa cukup lama sebelum akhirnya mereka keluar dari kamar tidur. Saat mereka melangkah keluar, mereka menerima panggilan telepon dari Lukas. "Tuan Kenzi, saya telah mengirim beberapa informasi mengenai Ibu Amanda ke emailmu. Kamu dapat melihatnya ketika ada kesempatan." Kenzi tidak mengatakan apapun. Dia langsung menutup telepon dan membuka emailnya. Di dalam dia menemukan informasi bahwa Arsy berencana untuk membocorkan ke media tentang Ibu Amanda. Tatapannya berubah dingin dan tajam. "Apa itu?" Alexa bertanya. Dia merasakan ada yang salah dari tatapannya. "Kamu harus membalas dendam pada pertemuan yang akan datang." Kenzi menyerahkan teleponnya kepada Alexa. Alexa melihat-lihat dengan cepat dan menganggukkan kepalanya. Tempat yang dipilih Arsy untuk pertemuan mereka adalah di sebuah kafe bernama Bulan. Selain Alexa, dia juga mengundang wartawan dari media. Mengenakan setelan putih, terlihat seperti wanita yang berkuasa, dia tampak seperti kemenangan sudah ada di genggamannya. Sebelum Arsy menjadi penjabat presiden, keluarga Geraldine nyaris tidak muncul di depan media. Kakek telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja dengan hati-hati untuk menjadikan bisnis parfum berusia seabad sebagai nama kepala rumah tangga, dan hingga saat ini, dia belum pernah menyewa juru bicara sekalipun. Tapi, Arsy jelas mencoba merintis jalan baru. Jadi, dengan bertemu dengan Alexa hari ini, dia juga berniat memamerkan statusnya. Jam 10 pagi. Alexa sedikit terlambat saat dia tiba di kafe. Begitu dia melihat Arsy, ekspresinya menjadi sedikit dingin. Para suster, tentu saja, memiliki sedikit kesamaan dalam penampilan, tetapi mereka sangat berbeda. Arsy bangga dan sombong, tapi cantik dan liar seperti mawar berduri. Alexa tenang dan damai dengan sikap dingin. Di aula, dia tampak tidak berbahaya, tetapi di belakang punggungnya menyembunyikan belati yang tajam dan mematikan. Satu berada di tempat terbuka, sementara yang lain bersembunyi di balik bayang-bayang. "Kamu telah tiba." Saat Arsy memperhatikan Alexa, tatapannya masih mengandung rasa iri. Bagaimana putri seorang simpanan bisa menikah dengan raja hiburan, seorang pria yang sangat mengesankan sementara dia tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk menguasai bisnis keluarga. Mungkin sengaja, Alexa muncul mengenakan pakaian dan perhiasan edisi terbatas. Bahkan tas tangannya adalah salah satu dari jenis. Sebelum Alexa tiba, para reporter awalnya mengira Arsy adalah contoh sempurna dari pewaris sosialita, karena dia memiliki aura keanggunan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi, begitu Alexa tiba, mereka menyadari tidak ada yang sempurna dan selalu ada yang lebih baik. Lagi pula, Alexa telah menjadi model selama 9 tahun.
Bahkan sesuatu yang sederhana seperti duduk di sebelah Arsy sudah cukup untuk membayangi dia sepenuhnya. Bahkan jika dia adalah mawar yang sangat menarik, dia, pada saat ini, telah kehilangan warnanya. Karena kamu di sini, mari kita berfoto bersama. Jangan terburu-buru, Alexa mengeluarkan ponselnya dan mengambil informasi yang ditemukan Mandala pagi itu. Dia kemudian menyerahkan telepon ke Arsy. Bukankah seharusnya kamu menjelaskan dulu tentang apa semua ini? Arsy menerima telepon. Begitu dia melihatnya, ekspresinya berubah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye.